Selamat sore sahabat tani, khususnya untuk Anda petani pecinta tanaman durian. Kali ini kita melakukan penanaman sebuah bibit dengan varietas durian dari Bangka Belitung, yaitu jenisnya Super Tembaga sahabat. Durian yang kita tanam kali ini varietas Super Tembaga dari Bangka Belitung, asli endemik Indonesia. Kita tanam di daerah Lampung, khususnya Mesuji. Metode yang kita pakai hari ini sahabat adalah metode tanam tanpa lubang. Mungkin sahabat-sahabat di rumah merasa penasaran seperti apa penanaman durian tanpa lubang. Akan saya jelaskan bagian-bagian yang telah saya lakukan. Namun di saat penanaman memang tidak saya videokan sahabat, karena saya hanya sendiri, tidak ada yang menemani saya, tidak ada yang memegang kamera, sehingga saya cukup berikan penjelasan saja apa yang saya lakukan. Namun metode ini sangat rasional sahabat, karena dalam penanaman ini mengikuti metode seperti tanaman hutan sahabat. Sahabat petani milenial dimanapun Anda, mungkin di belakang saya ini sahabat, itu ya, di belakang itu terlihat di kamera ya, bahwa itu adalah tanaman durian yang baru saja saya tanam. Tepatnya hari ini adalah tanggal 12 bulan 12 2025. Saya melakukan penanaman, sekaligus saya videokan sebagai dokumentasi untuk saya jadikan rujukan tanggal berapa, bulan berapa saya tanam jenis daripada Super Tembaga ini. Sahabat, sebelum saya melanjutkan video ini, saya sedikit sampaikan kepada sahabat bahwa metode penanaman tanpa lubang ini saya rasa masih relevan, atau ibarat kata masih rasional, sesuai dengan yang kita saksikan, yang kita lihat di alam sekitar kita sahabat. Apabila sahabat-sahabatku berada di daerah pedesaan atau di pinggir-pinggir hutan, coba sahabat perhatikan bahwa tanaman hutan itu tidak ada yang bikin lubang. Tanaman hutan, kayu-kayu hutan di pinggir sungai, di pinggir hutan, tidak ada yang memberikan dia lubang, tetapi perkembangannya sangat bagus. Kenapa begitu? Saya beranalisa sahabat, bahwa tanaman hutan itu akarnya berada di permukaan. Akarnya berada di permukaan, sehingga tanah-tanah yang mengandung humus muda, lapukan-lapukan unsur hara dari tanaman yang membusuk itu dapat langsung diserap. Kalau metode penanaman zaman tempo dulu itu menggunakan sistem lubang. Seperti kakek saya dulu pernah menanam, tanah di lubang sedalam setengah meter atau 1 meter, tanahnya diangkat, lalu tanaman kelapanya dimasukkan ke dalam lubang, lalu diuruk lagi, dengan harapan nanti tanaman kelapa tersebut bisa lebih adem di bawah lubang. Tetapi kenyataannya perkembangannya lambat sahabat, karena tanah di dalam lubang itu tanah keras, akar untuk menembus ke humus-humus itu sangat berat. Metode yang saya gunakan saat ini meniru sistem tanaman hutan. Jadi kami memberikan metode ini sistem penanaman durian tanpa lubang. Oke, kita ikuti video ini sahabat. Jangan lupa kasih dukungannya, karena banyak informasi-informasi yang bisa saya berikan terkait metode penanaman ini. Saya balik dulu kameranya sahabat ya. Baik sahabat, ini tanaman durian yang baru saja kita tanam. Metode yang saya lakukan adalah tanpa pelubangan. Di sini saya melakukannya. Kenapa saya pilih tanpa lubang? Karena di sebelahnya ini adalah rumpun bambu sahabat. Rumpun bambu ini karena dia dekat perumahan, cukup mengganggu aktivitas kita, terlalu rimbun, sehingga saya berkeputusan untuk dimatikan. Setelah mati, rumpun bambu ini mengandung unsur-unsur organik yang sangat kaya, mengandung trichoderma alami, sehingga sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan. Maka dari itu sahabat, dari sebelah tanaman bambu ini saya akan tanami pohon durian. Maka di sebelahnya, tepat di sebelahnya ini sahabat, saya melakukan penanaman. Yang pertama yang saya lakukan sahabat adalah, karena ini bagian di sini banyak semak seperti ini sahabat ya,
Cukup saya bersihkan semaknya, saya cangkul. Ini alatnya ya. Sayang saya tadi tidak videokan, saya lupa ya sahabat ya. Ini alatnya. Cukup saya korek-korek begini saja ya. Saya cangkul-cangkul begini saja tanpa dilubang. Setelah itu baru bibitnya saya taruh di atasnya sahabat. Setelah bibitnya saya taruh di atasnya, maka untuk mengisi polybag, untuk menimbun di pinggir-pinggir polybagnya kita sudah buang ya sahabat ya, kita lepas. Maka kita ambilkan tanah-tanah yang dari sini sahabat, kita keruk. Tanah-tanah muda seperti ini sahabat ya. Kita keruk tanah-tanah seperti ini. Lalu kita ambil dan pakai menimbun ini sahabat. Nah, di dalamnya ini sahabat, saya di dalam tanah ini, di dasarannya ini saya kasih pupuk TSP 1 sendok makan dan arang sekam. Jadi metode ini kalau kita lihat dari jarak jauh sahabat, ini sistem metode busut. Dia seperti gundukan, menanam durian di atas gundukan. Ini metode ini sama sekali tidak ada saya lubang sahabat, cuma sedikit saya gemburkan saja tanah yang di bawah. Kenapa saya mengambil metode ini? Karena saya berpikiran di daerah hutan itu tidak ada yang gali lubang, tapi tanaman-tanaman di sekitar hutan tuh subur-subur, besar-besar. Nah, sedangkan kita sering melakukan penanaman dengan cara melubang, perkembangannya malah melambat. Maka dari itu sahabat, saya melakukan penanaman yang seperti ini. Ketika durian ini kita tanam di atas tanah, otomatis kita membutuhkan tanah baru. Tanah-tanah humus seperti itu sahabat ya. Tanah-tanah humus seperti itu kita ambil, kita keruk, terus kita pakai menimbun di sana. Kita timbun sehingga bentuk busutan kayak bentuk donat gitu sahabat. Perkembangannya itu 2 kali lipat lebih cepat daripada penanaman biasa. Itu yang metode yang sudah saya lakukan berkali-kali. Kalaupun sahabat ingin melubang, tidak masalah dilubang, tapi lubangnya tetap kita timbun lagi, diratakan lagi ya. Tanahnya yang kita timbun itu, yang kita gali itu kita ratakan lagi, lalu di atas tanah itu kita taruh bibit, baru ditimbun. Kita ambilkan tanah di samping-sampingnya. Nah, usahakan penimbunan itu sahabat sejajar dengan permukaan atas polybag. Ini jenis durian super tembaga ya, yang dari Kalimantan. Kita akan update terus perkembangannya. Apakah dalam beberapa semester ada perkembangan atau seperti apa? Kita akan tetap update. Dan di sini perlu saya tekankan sahabat ya, apabila sahabat-sahabatku ingin menanam tanaman durian, jangan sekali-sekali di sekitar perakaran itu diberikan pupuk kandang. Saya sarankan jangan. Walaupun itu sudah terfermentasi atau pupuk kandang yang sudah dingin, itu usahakan jangan. Kenapa? Saya sudah punya pengalaman. Kalau misalnya penanaman durian itu diberikan pupuk kandang, baik itu terfermentasi atau belum, saya yakin akan ada kendala daunnya gosong. Di pinggir-pinggirnya daunnya gosong. Itu sahabat. Perkembangannya melambat. Saya lebih suka tanpa kotoran hewan. Kalau misalnya pupuk organik seperti humus rumpun bambu, justru saya sarankan sahabat, karena di dalam rumpun bambu ini dia mengandung jamur trichoderma secara alami. Dia kaya nutrisi. Coba bayangkan sekarang, pohon bambu ini begitu kerasnya sahabat. Dalam jangka 1 tahun dia lapuk. Kalau tidak ada bakteri yang hebat di sana, rumpun bambu ini tidak mungkin lapuk. Begitu. Maka saya beranalisa daripada berumpun bambu ini saya bakar atau saya biarkan begitu saja, sangat sayang sekali. Maka saya manfaatkan untuk menanam tanaman durian. Karena kebetulan durian saya sebelah sana itu sahabat ya, itu durian. Jaraknya ke sini itu sekitar 15 dan itu juga durian ya. Nah, itu durian. Jaraknya dari sini juga 15. Jadi jarak tanamnya 15 kali 15 meter sahabat. Jadi
Dengan metode seperti ini sahabat, saya yakin perkembangan durian kita sangat pesat. Estimasi saya, kita update nanti ya videonya ya. 4 tahun 5 tahun dari penanaman tanggal ini, tanggal 12 bulan 12 2025, itu kita hitung 4 tahun 5 tahun kemudian dia sudah belajar berbuah. Dengan tinggi badan bibit ini sahabat kurang lebih 1 meter dari permukaan polybag ya, 1 meter dari permukaan polybag. Harapan kami nanti dalam jangka 4-5 tahun dia berbuah. Sedangkan metode yang saya berikan sudah saya jelaskan panjang lebar sahabat, yaitu tanah tidak digali, sama sekali tidak digali sahabat. Setelah tidak digali, cukup digemburkan, dicangkol-cangkol begitu saja. Lalu polybag kita lepas, kita taruh bibitnya di sana. Setelah itu baru kita ambilkan tanah-tanah yang gembur ini sahabat ya. Tanah-tanah yang gembur itu menggunakan cangkul dan ember ya. Kita pakai menimbun, kita uruk sehingga bentuknya busut kayak donat seperti itu. Metode seperti ini sudah banyak berhasil sahabat. Jadi sahabat-sahabatku bisa meniru seperti ini. Mudah-mudahan tanaman kita berkembang lebih cepat. Untuk sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita mulai sesuatu yang kecil itu dari sekarang. Jangan tunda-tunda lagi. Hijaunya hari esok kita mulai hari ini. Karena tanpa ada hari ini, kita tidak akan melihat hijau hari esok. Kita mulai hijaunya hari esok dimulai hari ini. Kita yang muda yang berkarya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nunggu kapan? Nunggu tua. Mungkin itu sahabatku. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa di subscribe. Beri dukungan channel ini. Tanam durian tanpa lubang sudah kita lakukan di tanggal 12 bulan 12 2025. Semoga berhasil. Petani Indonesia jaya.